Nabi SAW bersabda, laqatlu mu'minin a'zamu indallahi min zawalid dunya. Membunuh seorang muslim di sisi Allah dosanya lebih besar daripada sirnanya, musnahnya dunia ini. Nabi alaihi salatu wassalam, apabila dua orang muslim saling berhadapan dengan menghunuskan pedang mereka, maka yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Qila, beliau ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Ya Rasulullah, hukuman ini layaknya untuk yang membunuh, lalu bagaimana mungkin yang terbunuh juga dihukumi dengan neraka? Beliau menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa channel Nasihat Ulama yang dirahmati Allah, beberapa waktu yang lalu dunia medsos digemparkan oleh berita yang terjadi di Madura, adanya duel caruk massal yang mengakibatkan 4 orang kehilangan nyawanya, terbunuh oleh 2 orang, di mana kedua belah pihak adalah pihak yang dua-duanya sama-sama menginginkan lawannya terbunuh. Dua-duanya menggunakan senjata tajam dan saling berupaya untuk membunuh, dan qadarullah pihak yang 4 orang ini yang terbunuh oleh 2 orang. Menurut berita di beberapa media, Kapolres Bangkalan dalam konferensi pers menyatakan sebab daripada duel tersebut sebenarnya adalah masalah yang sepele. Pemirsa yang dirahmati Allah, tentu bukan kapasitas saya di sini untuk membahas atau mengulas kronologi kejadian tersebut, tetapi kali ini kita akan mengambil ibrah pelajaran dengan mengulasnya bagaimana pandangan agama Islam terhadap kejadian ini, supaya kita tidak hanya penasaran ingin mengikuti berita bagaimana kronologi daripada tragedi ini, tetapi lebih bagaimana kita bisa mengambil faedah dan manfaat dari kejadian ini, apa hukumnya dalam Islam, dan bagaimana Islam memandang permasalahan ini, sehingga ketika mengulasnya kita insya Allah akan mendapatkan pengetahuan dan mendapatkan faedah. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam Islam membunuh sesama muslim adalah kategori perbuatan dosa besar. Bahkan bukan hanya membunuh muslim, membunuh orang kafir yang sedang dalam perjanjian damai atau diistilahkan dengan kafir mu'ahad. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bersabda, man qatala mu'ahadan fi ghairi kunhihi haramallahu alaihi al-jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, kafir yang sedang dalam perjanjian damai, dan tidak pada waktunya dia membunuh, maka Allah haramkan untuknya surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Apalagi jika yang dibunuh adalah seorang mukmin, maka tentunya dosanya lebih berat lagi. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah Jahannam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar. Surat An-Nisa ayat 93. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memperingatkan orang-orang yang membunuh orang mukmin
dengan 5 konsekuensi hukum yang harus dia tanggung. Yang pertama disiksa di Jahannam, yang kedua khulud, yaitu kekal tinggal yang lama di dalam Jahannam, kemudian yang ketiga Allah murka kepadanya, yang keempat Allah melaknatnya, mengutuknya, menjauhkan dari rahmatnya, dan yang kelima Allah menyediakan azab yang besar baginya. Seandainya penduduk langit dan penduduk bumi berkumpul membunuh seorang muslim, sesungguhnya Allah akan menjerumuskan mereka semua di atas wajah mereka di dalam neraka. Lihat bagaimana syariat Islam melakukan penjagaan terhadap jiwa manusia, di mana satu nyawa saja begitu berharga. Andai kata seluruh penduduk bumi dan langit bersatu untuk membunuh seseorang, maka seluruh penduduk langit dan bumi yang membunuh satu orang itu Allah masukkan semuanya ke neraka. Bahkan Rasulullah SAW menyandingkan dosa membunuh seorang muslim itu dengan dosa besar yang nomor 1, yaitu berbuat syirik kepada Allah. Rasul SAW bersabda, akbarul kabairil isyraku billah wa qatlun nafsi wa uququl walidaini. Dosa-dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah, lalu membunuh jiwa dan durhaka kepada orang tua. Begitu berharganya nyawa seseorang, sampai-sampai Allah Ta'ala di dalam Al-Quran memperumpamakan, menyamakan orang yang membunuh satu orang seolah-olah itu membunuh jiwa seluruhnya. Allah berfirman, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena orang tersebut berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dari Bishr bin Muhajir, dari Ibnu Buraidah, dari bapaknya bahwa Nabi SAW bersabda, laqatlu mu'minin a'zamu indallahi min zawalid dunya. Membunuh seorang muslim di sisi Allah dosanya lebih besar daripada sirnanya, musnahnya dunia ini. Saking besarnya dosa membunuh, sampai-sampai orang yang membantu orang lain membunuh, melakukan pembunuhan, itu juga dihukumi dengan dosa yang tidak kalah besarnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, man a'ana ala qatli mu'minin bi syatri kalimatin laqiyallahu maktubun baina ainaihi ayisun min rahmatillah. Barang siapa yang ikut membantu terbunuhnya seorang mukmin dengan satu baris kalimat saja, maka kelak ia akan bertemu dengan Allah, dan di antara kedua matanya tertulis kalimat orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Uraian di atas adalah dalam konteks seseorang melakukan pembunuhan kepada orang lain, baik kafir, muahad ataupun mukmin. Kemudian jika yang terjadi adalah dua orang muslim saling membunuh berhadap-hadapan dengan senjata, dua-duanya memiliki niat yang sama dan upaya yang setimpal pula saling serang, maka kedua-duanya dihukumi dengan siksa neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idzal taqal muslimani bi sayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, apabila dua orang muslim saling berhadapan dengan menghunuskan pedang mereka, maka yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Qila, beliau ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Wahai Rasulullah, hukuman ini layaknya untuk yang membunuh. Lalu bagaimana mungkin yang terbunuh juga dihukumi dengan neraka? Beliau menjawab, sesungguhnya
yang terbunuh dia juga punya niat yang sama, ingin membunuh saudaranya. Inilah yang menyebabkan kenapa dua-duanya masuk neraka, karena dua-duanya memiliki niat dan upaya yang sama untuk membunuh. Yang terbunuh dia tetap dihukumi dengan hukum neraka karena niatnya dia terbunuh. Kenapa dua-duanya dihukumi sama padahal yang satu membunuh yang lain? Baiklah, yang membunuh pantas untuk dihukum itu. Lalu apa dosa yang terbunuh? Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kecerdasannya menjelaskan bahwa dosa orang yang terbunuh adalah bahwasannya dia juga sebenarnya sangat menginginkan saudaranya terbunuh, dan dia juga telah berupaya dengan segenap kemampuannya untuk mengalahkan, membunuh lawan duelnya. Tetapi qadarullah, lawan duelnya berhasil mengalahkan dirinya. Andai tidak demikian, maka dia yang akan membunuh. Andai dia tidak terbunuh dahulu, maka dialah yang menjadi pembunuh. Oleh karenanya, dua-duanya oleh Rasulullah dihukumi dengan hukum neraka. Akan tetapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di sini kita perlu dudukkan permasalahannya, bahwasannya hukum neraka itu adalah hukum secara umum. Itu adalah hukum. Adapun penghukuman terhadap seseorang yang melakukan hal tersebut, maka tidak boleh kita sebagai muslim bermudah-mudah menghukumi saudara kita dengan hukum neraka. Kita serahkan kepada Allah, karena Allah yang maha tahu tentang keadaan dirinya. Pelajaran yang kita ambil dari sini adalah jangan sampai kita melakukan pembunuhan, apalagi menzalimi orang lain. Jika ada permasalahan antar sesama mukmin, maka selesaikanlah dengan cara baik-baik. Kemudian juga, jika ini adalah kesalahan, ini adalah aib saudara kita, maka stop, berhenti untuk menyebarkan aib ini, berhenti untuk mengumbar aib ini, karena kewajiban seorang muslim adalah menutupi aib saudaranya. Adapun orang yang membunuh dalam rangka dia membela diri karena terancam jiwanya, keluarganya atau hartanya, semisal ada orang yang mencoba membunuhnya, membunuh keluarganya atau merampok hartanya, dan dia tidak punya pilihan kecuali harus membunuh orang yang membahayakan dirinya agar dia terhindar dari mudarat, maka yang demikian memiliki hukum yang berbeda. Para ulama berpendapat jika dia mampu untuk menghindar dengan cara lain, maka lebih utama menghindar. Akan tetapi jika tidak punya pilihan dan dia harus membunuh, maka dia tidak berdosa dengan pembunuhan yang dia lakukan. Demikianlah pembahasan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal'afu minkum, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.